Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ataul Mukhid dengan NIM 630102300054. Pada kesempatan hari ini saya akan membacakan resume materi yang telah disampaikan. Yang pertama, konsep demand, supply, dan consumer choice. Dalam prinsip ekonomi, permintaan atau demand adalah istilah yang merujuk pada besaran kebutuhan atau keinginan konsumen terhadap suatu produk pada waktu dan harga tertentu. Permintaan ini muncul karena adanya kebutuhan atau keinginan konsumen untuk memperoleh suatu produk atau layanan. Definisi demand dapat dijelaskan sebagai tingkat keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli barang atau jasa pada harga tertentu. Demand tidak hanya bergantung pada keinginan konsumen, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti harga, pendapatan, preferensi konsumen, tren pasar, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Beberapa faktor yang mempengaruhi demand yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain yang berkaitan, tingkat pendapatan, selera konsumen, ekspektasi atau perkiraan. Dalam ekonomi, konsep dan teori permintaan demand merujuk pada hubungan antara harga suatu produk atau layanan dengan kuantitas yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga tersebut. Permintaan atau demand mencerminkan keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli suatu produk atau layanan pada berbagai tingkat harga. Berikut ini adalah beberapa konsep dan teori dari demand, yaitu hukum permintaan, kurva permintaan, dan elastisitas permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga suatu produk naik, maka jumlah permintaan akan cenderung menurun dan sebaliknya. Kurva ini menunjukkan hubungan yang terbaik antara harga dan jumlah permintaan. Ketika harga naik, jumlah permintaan akan menurun dan sebaliknya. Permintaan dikatakan elastis jika perubahan harga terdampak besar pada jumlah permintaan, sedangkan permintaan dikatakan inelastis jika perubahan harga memiliki dampak kecil pada jumlah permintaan. Untuk mengukur permintaan atau demand, terdapat beberapa metode dan indikator yang tepat digunakan. Berikut adalah beberapa cara umum untuk mengukur permintaan. 1. Pendekatan kuantitatif. 2. Data dan metode. 3. Analisis permintaan. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data dan analisis statistik untuk memahami pola dan tren permintaan produk atau layanan. 2. Pengumpulan data demand dapat dilakukan melalui survei, wawancara, atau pengamatan pasar. Data ini kemudian dianalisis untuk memperoleh informasi yang berguna untuk perilaku permintaan konsumen. 3. Dengan memahami analisis permintaan, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam mengelola demand produknya. Mengelola permintaan dalam konteks ekonomi bisnis merujuk pada upaya perusahaan untuk mempengaruhi dan mengatur permintaan produk atau layanan mereka di pasar. Berikut ini adalah beberapa strategi atau langkah yang dilakukan perusahaan untuk mengelola demand. Yang pertama, penentuan harga. Yang kedua, pemasaran dan promosi. Yang ketiga, inovasi produk. Apa itu supply? Supply adalah salah satu konsep yang fundamental dalam ekonomi yang mendeskripsikan jumlah barang atau jasa secara spesifik yang tersedia. Supply dapat berhubungan dengan jumlah produk yang tersedia pada harga tertentu yang ditampilkan melalui grafik. Saat menentukan banyaknya jumlah barang, produsen biasanya memperhitungkan faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, keinginan produsen dalam menyediakan produk. Yang kedua, persediaan produk di gudang. Yang ketiga, kemampuan menjual produk. Pergerakan merujuk kepada perubahan kurva. Pada kurva penawaran, pergerakan yang muncul menunjukkan hubungan yang konsisten. Pergerakan pada kurva penawaran dapat muncul saat harga barang berubah serta jumlah ketersediaan berubah. Artinya, pergerakan terjadi apabila muncul perubahan dalam jumlah yang dipasok
menyebabkan perubahan harga, demikian sebaliknya. Arti consumer choice secara singkat adalah pilihan konsumen atau dasar untuk mengetahui bagaimana konsumen memilih atau membuat keputusan barang atau jasa yang akan dibeli. Kepuasan dinyatakan dalam utilitas. Terdapat dua pendekatan untuk menilai pilihan konsumen, yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Pendekatan kardinal menganggap bahwa kepuasan seorang bisa diukur secara kuantitatif. Contohnya makan nasi piring pertama, tingkat kepuasan lebih tinggi daripada piring kedua, ketiga, dan seterusnya. Pendekatan ordinal, suatu pendekatan yang menganggap kepuasan tidak dapat diukur secara kuantitatif, tetapi berjenjing dan hanya bisa dibandingkan. Contohnya pada saat Pak Budi ingin membeli baju di sebuah toko sejahtera, namun pada saat sampai di toko sejahtera, baju yang lain dibeli harganya lebih mahal dari yang diperkirakan. Maka Pak Budi akan tetap membeli baju tersebut karena Pak Budi mendapatkan kepuasan dari membeli baju tersebut. Materi selanjutnya yaitu konsep competition, monopoli, dan oligopoli. Pengertian monopoli. Kata monopoli sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata monos, yaitu sendiri, serta polein yang artinya ialah penjualan. Dari akar kata monopoli tersebut, istilah monopoli pun dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana hanya ada satu penjual yang memasok ataupun menawarkan suatu barang maupun jasa-jasa tertentu. Istilah monopoli juga dapat diartikan sebagai keadaan di mana suatu bisnis dikuasai hanya oleh satu perusahaan atau pasar saja dan perusahaan atau pasar tersebut tidak memiliki pesaing. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengertian monopoli didefinisikan sebagai pengadaan barang dagangan tertentu, baik itu di pasar lokal maupun pasar nasional, dan sekurang-kurangnya sepertiga dari pasar tersebut dikuasai oleh orang maupun suatu kelompok, sehingga harga dari barang dapat dikendalikan. Monopoli juga dapat diartikan sebagai keadaan bisnis yang dipegang secara penuh hanya oleh satu perusahaan saja. Materi selanjutnya yaitu konsep competition, monopoli, dan oligopoli. Pengertian monopoli. Kata monopoli sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata monos, yaitu sendiri, serta polein yang artinya ialah penjual. Dari akar kata monopoli tersebut, istilah monopoli pun dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana hanya ada suatu penjual yang memasok ataupun menawarkan suatu barang maupun jasa-jasa tertentu. Istilah monopoli juga dapat diartikan sebagai keadaan di mana suatu bisnis dikuasai hanya oleh satu perusahaan atau pasar saja dan perusahaan atau pasar tersebut tidak memiliki pesaing. Menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia, pengertian monopoli didefinisikan sebagai pengadaan barang dagang tertentu, baik itu pasar lokal maupun pasar nasional, dan sekurang-kurangnya sepertiga dari pasar tersebut dikuasai oleh orang maupun suatu kelompok, sehingga harga dari barang dapat dikendalikan. Monopoli juga dapat diartikan sebagai keadaan bisnis yang dipegang secara penuh hanya oleh satu perusahaan saja. Ciri-ciri monopoli: hanya terdapat satu pemasok saja dan satu perusahaan saja. Yang kedua, tidak ada barang pengganti dan substitusi. Yang ketiga, calon pendatang baru akan kesulitan untuk memasuki pasar. Yang keempat, memiliki sedikit anggaran iklan. Faktor yang menimbulkan monopoli: yang pertama, monopoli by nature. Yang kedua, monopoli by law. Yang ketiga, monopoli by license. Kelebihan monopoli: yang pertama, rendahnya tingkat kompetisi. Yang kedua, leluasa memasang tarif harga. Yang ketiga, inovasi berkelanjutan. Yang keempat, efisiensi kegiatan operasional perusahaan. Kekurangan monopoli yaitu merugikan konsumen, memerlukan biaya yang besar, memicu kehadiran pasar gelap. Yang selanjutnya, pengertian oligopoli.
Pasar oligopoli adalah jenis pasar yang memiliki jumlah produsen dan konsumen yang tidak seimbang. Umumnya, jumlah produsen lebih sedikit dibandingkan konsumennya. Pasar oligopoli adalah kondisi pasar di mana komoditas dikuasai oleh beberapa perusahaan. Hal ini membuat persaingan harga di pasar menjadi tidak seimbang. Oligopoli adalah suatu struktur pasar yang di dalamnya hanya terdapat kepastian kecil atau hanya ada sedikit saja, tetapi bisa memenuhi kondisi pasar secara signifikan. Ciri-ciri oligopoli yaitu harga antar produk hampir sama, terdiri dari dua perusahaan atau lebih. Produk yang diperjualbelikan biasanya bersifat homogen, membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Faktor penyebab oligopoli: yang pertama, hambatan masuk dan skala ekonomi besar. Yang kedua, kontrol terhadap sumber daya penting dan interdependensi. Yang ketiga, strategi pemasaran dan branding. Yang keempat, penelitian dan pengembangan. Kelebihan oligopoli: yang pertama, inovasi dan pengembangan produk. Yang kedua, efisiensi ekonomi dan responsif terhadap pengaduan pasar. Yang ketiga, pengembangan pemasaran dan promosi. Yang keempat, pengambilan keputusan strategi. Kekurangan oligopoli: kurangnya persaingan aktif dan ketidakstabilnya harga, kekuatan pasar yang terkonsentrasi dan keterbatasan inovasi. Yang kesejahteraan konsumen membantu pesaing baru. Materi selanjutnya adalah konsep resource market, capital, labor market. Pasar sumber daya atau resource market adalah pasar untuk pertukaran tenaga kerja, modal keuangan atau bahan mentah. Banyak manajer personalia perlu memasuki pasar sumber daya pekerjaan daripada mempromosikan diri dalam perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas selama masa ekspansi bisnis yang benar. Pengertian kapital: kapital adalah istilah luas yang mendeskripsikan segala sesuatu yang memberikan nilai atau keuntungan bagi pemiliknya, seperti pabrik atau peralatan mesin. Properti intelektual seperti hak paten atau aset finansial milik bisnis atau individual. Secara umum, kapital adalah komponen penting dalam menjalankan operasional harian sebuah bisnis serta untuk membiayai pertumbuhan nilainya di masa depan. Jenis-jenis kapital: debit kapital, modal utang. Sebuah bisnis dapat memperoleh modalnya dengan cara meminjam. Hal ini disebut dengan debit kapital yang dapat diperoleh memulai sumber pembiayaan swasta atau pemerintah. Yang kedua, equity capital atau modal equities. Modal equities berbagi menjadi beberapa jenis, yakni private equity, public equity, dan real estate equity. Ekuitas swasta dan ekuitas publik biasanya berbentuk saham perusahaan. Perbedaannya adalah ekuitas publik dihimpun melalui bursa efek, sementara ekuitas swasta dihimpun melalui kelompok investor tertutup. Ketika investor individu membeli saham, ia menyediakan modal ekuitas sebagai perusahaan. Yang ketiga, working capital atau modal kerja. Modal kerja sebuah perusahaan adalah aset liquid yang tersedia untuk memenuhi operasional hariannya. Pengertian labor market: pasar tenaga kerja atau labor market adalah proses di mana pekerja dan pengusaha berhubungan dan upah serta kondisi kerja diputuskan. Beberapa di antaranya melibatkan lembaga formal seperti bursa kerja atau agen yang mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja dapat diatur baik publik maupun swasta. Faktor resource market, capital, labor market. Pertumbuhan populasi termasuk tingkat kelahiran dan tingkat kematian. Semakin tinggi pertumbuhan populasi,
semakin besar pasokan tenaga kerja potensial. Distribusi usia, pasokan semakin besar jika populasi sebagai terdiri dari penduduk usia produktif. Imigrasi bersih, perbedaan antara jumlah orang yang datang ke sebuah negara dengan orang yang keluar dari negara tersebut. Globalisasi meningkatkan mobilitas tenaga kerja antar negara. Materi selanjutnya yaitu regulasi ekonomi dan antitrust policy. Apa itu regulasi ekonomi? Regulasi ekonomi adalah suatu bentuk intervensi pemerintah yang dirancang untuk mempengaruhi perilaku perusahaan dan individu di sektor swasta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, regulasi diartikan sebagai sebuah peraturan. Regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Penerapan regulasi biasa dilakukan dengan berbagai macam bentuk, yakni pembatasan hukum yang diberikan oleh pemerintah, regulasi atau suatu perusahaan, dan sebagainya. Alasan utama dalam hal regulasi adalah untuk melindungi individu yang dalam hal kerugian informasi. Tujuan regulasi ekonomi. Tujuan dari regulasi ekonomi adalah menciptakan pasar yang sehat dan adil, melindungi konsumen dan produsen, mencegah monopoli, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Macam-macam regulasi ekonomi. Yang pertama, struktural regulation. Struktural regulation digunakan untuk mengatur struktur pasar. Yang kedua, conduct regulation digunakan untuk mengatur perilaku dalam pasar. Antitrust policy adalah kebijakan anti persaingan curang, adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya persaingan curang di pasar, seperti monopoli atau praktek-praktek yang merugikan konsumen. Strategi menerapkan antitrust. Yang pertama, menetapkan aturan-aturan yang mengatur praktek-praktek persaingan curang. Yang kedua, mengadili perusahaan-perusahaan yang melakukan persaingan curang. Yang ketiga, memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan antitrust. Yang keempat, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa antar perusahaan. Yang kelima, melakukan edukasi dan sosialisasi. Selanjutnya, tujuan antitrust policy: menghentikan penyalahgunaan kekuatan pasar oleh perusahaan-perusahaan besar dan terkadang untuk mencegah merger dan akuisisi perusahaan yang akan menciptakan atau memperkuat monopoli. Melindungi kesejahteraan konsumen yang melakukan penipuan dan tidak adil. Untuk melindungi perusahaan atau bisnis-bisnis kecil. Untuk melindungi perusahaan bisnis mandiri dari tekanan ekonomi yang diberikan dari persaingan usaha besar. Materi selanjutnya yaitu konsep produksi, distribusi, dan pemasaran. Konsep produksi mengasumsikan bahwa konsumen lebih menyukai produk yang murah dan tersedia dalam jumlah banyak. Konsep ini memfokuskan bisnis pada proses produksi dan distribusi. Konsep ini memiliki keunggulan harga yang murah sehingga dapat menarik banyak pelanggan. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda, barang, atau jasa yang menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Secara umum, produksi diartikan sebagai suatu kegiatan atau proses yang mentransformasikan masukan atau input menjadi hasil keluaran atau output. Fungsi produksi. Yang pertama, proses pengelolaan merupakan metode atau teknik yang digunakan untuk pengelola masukan atau input. Jasa-jasa penunjang merupakan sarana maupun prasarana berbentuk pengorganisasian yang diperlukan dalam menetapkan rencana teknik dan metode. Yang ketiga, perencanaan merupakan gambaran kerja yang akan dilakukan
berhubungan dengan pengorganisasian dalam kegiatan produksi dan pelaksanaannya yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Yang keempat, pengendalian atau pengawasan merupakan jaminan yang berfungsi agar proses produksi berjalan sesuai rencana. Faktor-faktor produksi. Faktor produksi alam yaitu faktor produksi yang disediakan oleh alam, meliputi tanah, kekayaan hutan, kekayaan laut, dan kekayaan iklim. Faktor produksi tenaga kerja dibedakan menjadi dua hal, yaitu sifat dan kemampuannya. Yang ketiga, faktor produksi modal, yaitu semua hasil produksi berupa benda yang diciptakan untuk menghasilkan barang atau jasa yang lain. Yang keempat, faktor produksi pengusaha atau kewirausahaan diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengorganisasikan atau mengatur dan mengkombinasikan faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal. Pengertian distribusi. Distribusi merupakan salah satu aspek dari pemasaran yang mendasar. Selain itu, distribusi juga merujuk pada kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk mengalirkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen dengan lancar dan mudah, sehingga dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Fungsi distribusi sebagai hasilnya, fungsi utama dari aktivitas distribusi adalah sebagai media transportasi antara barang produksi dan pembeli, sebagai media penjualan produsen dengan pembeli, sebagai media pembelian barang antara pembeli dan produsen, sebagai media penyimpanan atau pengepakan barang dari produsen yang ingin diperjualbelikan, penyeleksi barang hasil produksi yang layak diperjualkan, pemberi informasi kepada konsumen tentang kesediaan barang produksi. Pengertian pemasaran. Pemasaran adalah sebagai usaha untuk menyediakan dan menyampaikan barang dan jasa kepada orang-orang yang tepat pada tempat dan waktu serta harga yang tepat dengan promosi dan komunikasi yang tepat. Pengertian tersebut menyatakan pemasaran sebagai kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi dan memasukkan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Fungsi pemasaran. Terdapat beberapa fungsi pemasaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pertukaran. Dengan adanya pemasaran, pembelian dapat membeli produk dari produsen, baik dengan menukar uang dengan produk maupun menukar produk dengan produk atau barter. Yang kedua, fungsi distribusi fisik. Suatu produk dilakukan dengan mengangkut serta menyimpan produk. Yang ketiga, fungsi perantara. Untuk menyampaikan produk dari tangan produsen ke tangan konsumen dapat dilakukan melalui perantara. Memasarkan yang menghubungkan aktivitas pertukaran dengan distribusi fisik. Faktor-faktor yang mengaruhi pemasaran produk. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah kegiatan perusahaan yang dapat dikendalikan. Artinya, untuk mencapai tujuan dan menjalankan strategi pemasaran mau melakukan pengendalian atau pengaturan atas operasi kegiatan-kegiatan tersebut seperti dikehendaki perusahaan. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal hanya memfokuskan kepada kondisi pasar. Pasar sebagai kelompok pembeli atau pihak yang menjadi sasaran dalam penjualan dapat pula memengaruhi kegiatan penjualannya. Materi selanjutnya yaitu biaya produksi efektif. Biaya produksi efektif atau effective production adalah biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa dengan menggabungkan biaya langsung, biaya overhead, pabrik, dan biaya non-produksi yang relevan. Dalam menghitung biaya produksi efektif terdapat beberapa langkah yang perlu dilaksanakan, antara lain menghitung biaya bahan baku langsung, yang kedua menghitung biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga menghitung biaya overhead pabrik, yang keempat menghitung biaya non produksi yang relevan dan biaya non produksi.
Tujuan biaya produksi efektif. Tujuan dari dilakukannya pengendalian pada biaya produksi adalah untuk mengatasi penyimpangan yang mungkin terjadi dan membantu manajemen dalam melakukan pengawasan. Penyimpangan atas biaya produksi dapat menjadi kerugian bagi perusahaan dan terlihat bahwa biaya produksi tersebut tidak efisien. Unsur biaya produksi efektif. Yang pertama, tenaga kerja merupakan kontribusi manusia dalam proses produksi. Ini mencakup keterampilan, pengetahuan, dan upaya yang diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, modal meliputi peralatan, mesin, bangunan, dan teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga, tanah atau sumber daya alam merujuk pada sumber daya alam seperti lahan, air, mineral, dan bahan baku yang digunakan dalam produksi. Yang keempat, manajemen atau keahlian pengelolaan merupakan keterampilan dan pengelolaan yang diperlukan untuk mengkoordinasikan dan mengoptimalkan penggunaan faktor-faktor produksi lainnya. Yang kelima, teknologi. Teknologi meliputi pengetahuan, metode, dan perkembangan ilmiah yang diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi. Faktor-faktor biaya produksi efektif. Yang pertama, demand atau permintaan. Jika suatu produk yang dihasilkan suatu perusahaan mencapai kesuksesan, maka permintaan produknya akan juga meningkat. Yang kedua, teknologi. Perkembangan teknologi dapat membantu proses produksi dengan lebih cepat dan akurat. Mesin ini atau beberapa alat pendukung lainnya adalah aset perusahaan yang akan mengalami depresiasi. Yang ketiga, suku bunga. Ketika proses produksi suatu perusahaan mengeluarkan biaya tidak langsung, beberapa perusahaan akan meminjam dana dari bank maupun lembaga keuangan lainnya. Yang keempat, kurs. Kurs adalah suatu hal yang mempengaruhi biaya produksi pada perusahaan karena jika sebuah perusahaan melakukan impor bahan material dari luar negeri ketika kurs sedang turun, maka perusahaan dapat membuat produknya murah. Yang kelima, pajak. Pajak saat biaya produksi tidak langsung. Pajak adalah salah satu komponen pada biaya overhead perusahaan. Tinggi rendahnya tarif pajak yang dikenakan pada suatu perusahaan tergantung pada kebijakan pemerintah atau faktor lainnya. Yang keenam, biaya materi diperlukan untuk pembuatan suatu produk. Biaya material dapat naik turun karena dipengaruhi oleh waktu, kegiatan ekonomi pada negara, dan keterbatasan persediaan yang ada. Cara mengoptimalkan biaya produksi efektif. Yang pertama, rencana kebutuhan bahan baku. Yang kedua, gunakan bahan baku dengan bijak. Yang ketiga, menekan biaya overhead. Yang keempat, perawatan peralatan produksi. Yang kelima, ulah tenaga kerja. Yang keenam, menentukan biaya produksi. Yang ketujuh, menurunkan jumlah produksi. Yang delapan, menurunkan nilai investasi. Yang kesembilan, mengubah kebiasaan.